selamat malam Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Tentu saja Bapak Ibu Ya, semuanya pagi. dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini sungguh berbahagia sekali kita semua bisa berkumpul kembali ya Bapak Ibu sekalian yang kita adakan setiap 2 minggu satu kali. Nah Bapak Ibu sekalian ya pada malam hari ini terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung dan tentu saja sebelum kita memulai acara Bapak Ibu masih bisa boleh ya mengundang teman-temannya yang lain untuk bisa bergabung di acara Zoom malam hari ini ya, ataupun saudara-saudaranya juga boleh. Karena kita selain live di Zoom ini, kita juga ada live juga di Facebook ya. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini ya, tema yang akan kita bahas itu sangat luar biasa sekali ya. Karena apa? Karena tema pada malam hari ini merupakan tema yang memang sangat dibutuhkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena tema pada malam hari ini yaitu tentang hyperlipidemia. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya kita mesti tahu ya, sebenarnya apa sih itu hyperlipidemia ya, di mana itu adalah kondisi kadar kolesterol ya atau trigliserida di dalam tubuh kita yang terlalu tinggi. Nah, itu sangat banyak sekali dialami oleh kita semua ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan tentu saja kita pengen tahu dong kira-kira yang bersangkutan dengan hyperlipidemia ini apa sih ya. Kita mungkin pengen tahu juga kalau misalnya orang terjangkit hyperlipidemia ini gejala-gejalanya apa sih ya. Kalaupun kita pengen mencegahnya, bagaimana sih cara mencegahnya? Ataupun orang yang sudah terkena ya memiliki kadar kolesterol yang tinggi ya, bagaimana sih cara penanggulangannya ya, cara pengobatannya. Dan tentu saja Bapak Ibu ya pada hari ini saya akan mengundang ya seorang yang sangat luar biasa Bapak Ibu, di mana beliau ini akan sharing kepada kita semua ya tentang hyperlipidemia ini. Nah, beliau ini dengan background seorang lulusan ya dari kedokteran Tarumanegara Untar Bapak Ibu ya pada angkatan 1994. Dan tentu saja beliau juga sangat berpengalaman Bapak Ibu ya. Nah, sekarang beliau bertugas ya di sebuah puskesmas ya Payo Selinca di Kota Jambi. Dan beliau sendiri sebagai status PNS. Dan pada hari ini Bapak Ibu ya, beliau akan sharing kepada kita semua, mengupas ya kepada kita semua bagaimana cara ya pencegahannya, pengobatannya ataupun bagaimana sih kita bisa mengetahui kalau orang yang sudah terkena gejala hyperlipidemia ini. Nah, baiklah Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja saya akan mengundang seorang yang sangat luar biasa ini, yaitu Dr. Tini. Halo Dr. Tini, apa kabar? Baik. Baik ya. Nah, Dokter ini waktu dan tempat kami persilakan untuk sharing kepada kita semua. Ya, terima kasih. Saya mengalih apa nih, Pak Edi ya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Malam ini kita sama-sama belajar mengenai hiperlipidemia. Mungkin kita ada yang sudah mengenal kata hiperlipidemia atau yang masih bingung apa sih hiperlipidemia? Ini penyakit baru atau penyakit yang sudah ada? Nah, jadi pada kesempatan malam ini izinkan saya untuk share screen ya. Udah kelihatan? Ya ya. Ya, jadi tema yang saya angkat waspada hiperlipidemia. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Ini saya masuk ke slide saya yang kedua. Apa pengertian hiperlipidemia, kemudian penyebab, kemudian gejalanya seperti apa, kemudian diagnosanya seperti apa, kemudian pengobatan dan komplikasi yang mungkin muncul dari hiperlipidemia ini. Dengar ya? Ya, jadi pengertian hiperlipidemia, dis ini adalah gangguan. Kalau ngomong lipid, berarti ini adalah lemak. Jadi dislipidemia itu ada gangguan metabolisme lemak. Pengertian hiperlipidemia adalah kondisi di mana kadar kolesterol atau trigliserid dalam tubuh yang terlalu tinggi dan ini berbahaya buat kesehatan kita kalau dibiarkan jangka panjang. Ini akan menyebabkan munculnya nanti plak. Nah, plak ini akan menyebabkan terjadinya
Arteriosklerosis, penyempitan pembuluh darah, dan bisa menyebabkan serangan jantung dan stroke. Makanya kadang tiba-tiba kita mendengar, loh, kok tiba-tiba dia tidak sakit, tahu-tahu serangan jantung. Nah, ini yang kita takutkan, kematian mendadak akibat daripada hiperlipidemia ini yang kita biarkan, tidak kita tangani, walaupun sebenarnya memang tidak ada gejala, tapi ada beberapa gejala juga yang muncul, yang kadang kita tidak menganggap gejala itu sesuatu yang perlu kita cari tahu. Jadi kita cuekin aja seperti itu. Nah, ini berakibat fatal. Untuk slide saya selanjutnya, nah di sini prevalensi hiperlipidemia secara global di Amerika ini 28%. Kemudian untuk di Asia Tenggara ya 17,6%. Ini di Eropa 31,5%. Jadi lumayan banyak kasus hiperlipidemia akibat pola hidup kita yang tidak sehat, konsumsi makanan tinggi kolesterol, malas beraktivitas, kemudian tingkat stres yang tinggi. Nah, ini semua berpengaruh terhadap kasus hiperlipidemia secara global. Untuk kasus hiperlipidemia di Indonesia, ini kita bisa lihat kolesterol total lebih dari 200, ini 28,8%. Kemudian hiperkolesterolemia, ini 35%. Nah, ini pada perempuan lebih tinggi kasusnya ya, 39,9%, dan pada laki-laki 30%. Ini mungkin perempuan ini suka banyak nyemil gorengan mungkin ya, jadi kadar hiperlipidemianya ini lebih tinggi. Nah, kemudian dampak global terhadap LDL tinggi, 25,5% ini menyebabkan, ada share screen ya? Dampak global LDL tinggi ini 25,5% ini menyebabkan kematian di Amerika. Kemudian juga menyebabkan 3,7 miliar kematian yang terjadi di dunia akibat LDL yang tinggi. Di sini kita jelaskan juga mengenai klasifikasi hiperlipidemia, kan bingung ya. Kalau kolesterol tinggi, kolesterol total dan LDL tinggi ini kita namakan hiperkolesterolemia ya. Kemudian kalau trigliserid tinggi, nah hipertrigliseridemia. Nah, tapi kalau campuran ini LDL tinggi, trigliserid tinggi, HDL-nya rendah, nah ini yang kita namakan hiperdislipidemia. Jadi kalau murni cuma trigliserid ya berarti trigliseridnya yang tinggi, atau kolesterolnya yang tinggi. Nah, ini LDL-nya tinggi, kolesterol tinggi, kita namakan hiperkolesterolemia. Tapi kalau sudah campuran, dua-duanya tinggi, ini kita namakan hiperlipidemia. Jadi itu yang membedakan hiperlipidemia dengan hiperkolesterolemia atau hipertrigliseridemia. Kemudian mungkin kita bingung, apa sih kolesterol? Apa sih trigliserid? Kita taunya kolesterol ini ada yang baik, ada yang buruk. Nah, yang baik kita namakan kolesterol HDL ya, high density lipoprotein. Kolesterol yang jahat kita namakan LDL, low density lipoprotein. Nah, kolesterol ini tidak bisa dia langsung menyebar di pembuluh darah. Dia harus karena tidak larut dia dalam air, jadi dia harus bergabung dengan protein. Jadi makanya menjadi lipoprotein. Baru bisa dia nanti beredar ke dalam aliran darah. Kolesterol tidak semuanya jelek ya, karena kita butuh kolesterol. Butuh kolesterol. Apa perbedaan antara kolesterol sama trigliserid? Nah, dari definisi di sini kita bisa lihat, kolesterol adalah zat lemak yang dibutuhkan tubuh ya untuk membentuk hormon. Hormon apa yang dibentuk? Nah, ini hormon testosteron, estrogen, progesteron, ya ini hormon seks, dan untuk vitamin D juga. Yang paling penting juga dia untuk membentuk membran sel ya. Kemudian kalau trigliserid ini zat lemak yang terbentuk ya akibat kita sebagai cadangan energi nanti disimpan pada saat tubuh kita kekurangan energi. Nah, ini nanti trigliserid yang akan dipecah untuk membantu memberikan energi kepada tubuh kita. Nah, fungsi utama kolesterol membentuk dinding sel, produksi hormon tadi yang sudah saya jelaskan, untuk estrogen, testosteron, untuk pembentukan empedu juga, asam empedu. Kemudian kalau trigliserid ini untuk menyimpan energi, digunakan tubuh saat tubuh membutuhkan energi tambahan.
Sumber kolesterol ya bisa dari nabati, bisa juga dari hewani, bisa dilihat di sini. Kemudian kalau trigliserid ya tidak ada pembagiannya ya, sumbernya ini bisa dari eh, karbohidrat ya, dari gula. Ya, ini akan menghasilkan trigliserid juga. Kemudian minyak juga muncul juga untuk trigliserid ya. Kemudian resiko jika tinggi pada kolesterol, nah ini tadi akan terjadi penyumbatan pembuluh darah, serangan jantung, dan juga bisa berakibat stroke. Nah, trigliserid yang tinggi, nah ini bisa menyebabkan radang pada pankreas atau juga bisa menimbulkan lama-lama bisa menjadi diabetes kalau tidak kita tangani dengan baik. Kadang kita merasa mendiagnosa sendiri nih, badan apa leher pegel, kepala pusing, kaki sakit. Ah, ini mungkin kolesterol saya tinggi tanpa melakukan pemeriksaan. Jadi diagnosa untuk kolesterol tinggi atau tidak ya berarti kita harus melakukan pemeriksaan labor. Tanpa pemeriksaan laboratorium kita tidak bisa mendiagnosa hanya berdasarkan gejala. Jadi harus melakukan pemeriksaan laboratorium baru bisa kita melihat berapa sih sebenarnya kolesterol kita atau trigliserid kita di sini. Nah, ini kita tahu tadi sudah kita jelaskan, mungkin di sini kita perjelas lagi bahwa kolesterol dan trigliserid ini adalah lipid atau lemak yang dibuat oleh tubuh. Nah, lipid ini juga bisa berasal dari makanan yang kita konsumsi atau juga bisa dari eh, tubuh ya untuk membutuhkan agar berfungsi dengan baik. Nah, namun kadar lemak yang terlalu tinggi dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung, stroke, dan serangan jantung. Kolesterol kita bagi menjadi dua, kolesterol HDL, ini kita katakan kolesterol yang baik, kolesterol jahat kita namakan kolesterol LDL. Nah, kadar kolesterol LDL yang dalam darah yang tinggi, nah ini disebut kita hiperlipidemia tadi. Sementara kadar HDL yang tinggi justru baik ya, karena dia akan mengangkut kolesterol LDL tadi untuk dibawa ke hati agar di dalam darah ini kolesterolnya menjadi apa tidak tinggi ya untuk dikeluarkan ke tubuh. Penyebab kolesterol, penyebab hiperlipidemia di sini adalah pola makan yang tinggi lemak. Nah, ini kita tahu bahwa makanan yang tinggi lemak ini tinggi kolesterol. Tubuh sudah memproduksi hampir 80% kolesterol ya. Jadi yang banyak memproduksi kolesterol adalah hati. Nah, hanya boleh 20% sebenarnya kolesterol yang dari makanan ya. Nah, ini kita malah kebalikan. Kolesterol yang dari makanan itu kita menyumbangnya sangat tinggi. Nah, ini yang lama-lama berbahaya buat kesehatan kita. Gaya hidup yang tidak banyak bergerak ya. Jadi serba pakai apa namanya? Males bergerak, hanya lewat handphone saja kita pesan makanan ya. Dan ini yang menyebabkan eh, kolesterol kita bisa tinggi juga ya. Nah, merokok, kebiasaan merokok. Nah, ini nikotin ini juga sangat berbahaya. Kita tahu bahwa kandungan nikotin pada rokok ini bisa menyebabkan terjadinya plak ya, pengerasan pembuluh darah juga. Nah, ini nanti memperberat kerja jantung dan cepat menimbulkan munculnya plak pada pembuluh darah kita. Termasuk konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Nah, ini juga berbahaya buat tubuh kita juga ya, terutama pembuluh darah kita. Nah, ini stres berkepanjangan juga bisa menyebabkan salah satu penyebab hiperlipidemia. Kenapa bisa seperti itu? Ya kita tahu bahwa kalau stres nih ujung-ujungnya nanti kita banyak makan. Nah, makannya pun kita tidak kontrol lagi makanan yang sehat atau makanan yang tidak sehat yang kita makan. Kemudian obesitas ya, obesitas atau berat badan berlebih. Nah, ini juga menyebabkan hiperlipidemia juga ya. Kemudian riwayat hiperlipidemia pada keluarga. Nah, ini susah dihindari ya kalau memang sudah ada keluarganya memang mempunyai riwayat hiperlipidemia. Nah, ini berpengaruh juga terhadap kita ya. Kemudian penggunaan obat-obatan seperti penghambat beta, diuretik, pil KB, kortikosteroid atau obat HIV. Nah, ini bisa menyebabkan kadar lipid kita juga tinggi. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, gejala. Kadang gejala lipidemia ini kadang ada gejala ya, kadang tidak muncul gejala juga. Bagaimana kita untuk memastikan bahwa kita terkena hiperlipidemia? Ya kita
harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Di sekarang pemerintah sudah ada program CKG, cek kesehatan gratis, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan pemeriksaan cek kesehatan gratis tanpa bayar ya. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan. Nanti kita melakukan screening, nah di situ nanti kita butuh pemeriksaan apa saja, nah itu bisa dilakukan di puskesmas sesuai dengan siklus kehidupan, mulai dari bayi, balita, anak, remaja, calon pengantin, ibu, usia produktif, lansia, semua bisa melakukan pemeriksaan CKG. Nah, salah satu pemeriksaan yang bisa kita lakukan pada usia produktif atau lansia, ini kita bisa melakukan pemeriksaan kadar lipid kita juga di puskesmas. Karena puskesmas sudah ada pemeriksaan propilifid. Saya lanjut. Nah, ini ada beberapa gejala hiperlipidemia, ini tidak semua orang ya. Nah, yang ada yang khas ini santoma. Kita bisa lihat pada kelopak mata atas ini ada gumparan lemak. Nah, ini yang menebal, nah, tapi ini tidak berbahaya ya buat mata, tidak akan berpengaruh terhadap penglihatan. Nah, sama juga ini arcus senilis, ini pada usia tua memang lumrah terjadi, tapi kalau ini terjadi pada usia muda, nah kita curiga ini mungkin kadar lipidnya tinggi ya. Ya, jadi ada bercak putih kayak cincin di dalam mata ya. Nah, ini bisa kita lihat secara ini bisa kita lihat ya. Kemudian pembesaran limpa atau liver ya, ada nyeri dada. Nah, ini kita takut ya, sudah ada nyeri dada ini takut ini sudah kena ada sumbatan di pembuluh darah. Kesemutan juga. Nah, ini kita takut juga terjadi penyumbatan pada pembuluh darah arteri perifer ya. Nah, kemudian juga bengkak pada tangan dan kaki. Nah, ini beberapa gejala hiperlipidemia yang perlu kita waspadai. Diagnosis seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya dokter akan melakukan pemeriksaan ini kepada pasien. Sebelum dokter melakukan pemeriksaan pada pasien akan ditanyakan beberapa pertanyaan seperti penyakit atau kondisi medis yang pernah diderita, riwayat hiperlipidemia pada keluarga, gaya hidupnya, apakah dia pola makannya seperti apa, makanan tinggi lemak, suka makan santan, atau suka makan jeroan, atau makan seafood, ya. Nah, yang makan goreng-gorengan, merokok, konsumsi alkohol, nah, ataupun gejala yang dialami. Nah, pasien dapat dikatakan mengalami hiperlipidemia jika hasil tes menunjukkan, ya, ini total kolesterol total ini lebih dari 200 mg per desiliter. Kemudian LDL lebih dari 100, HDL kurang dari 60, kemudian trigliserid lebih dari 150 mg ya. Ini makanya kita katakan ini kalau semuanya tinggi di sini atau HDL-nya kurang dari 60, nah ini kita katakan hiperlipidemia. Ini sudah semuanya hiper ya. Jadi perlu diwaspadai. Nah, ini ada tabel ya, kolesterol level bisa kita lihat di sini. Nah, ini kalau yang paling hijau di bawah ini, total kolesterol di bawah 200. Nah, ini sehat ya buat jantung ya. LDL kolesterol di bawah 100, kemudian HDL kolesterol 60 atau lebih tinggi. Nah, ini kita katakan sehat ya. Nah, ini yang beresiko. Beresiko ini masih rambu-rambunya ya, at risk ya di sini. Ini total kolesterolnya 200 sampai 239, kemudian LDL kolesterol 100 sampai 159, kemudian HDL kolesterol pada wanita, pada laki-laki ini 40 sampai 59, kemudian pada wanita 50 sampai 59 ya. Memang wanita kolesterolnya agak lebih tinggi ya. Kemudian ini yang berbahaya, dangerous ya. Total kolesterol 240 atau lebih tinggi, kemudian LDL kolesterol 160 atau lebih tinggi, kemudian HDL kolesterol ini di bawah 40 pada laki-laki, kemudian di bawah 50 pada wanita. Nah, ini yang berbahaya. Jadi kita sudah harus melakukan tindakan ya. Nah, kemudian ini kita nama carta resiko. Kita bisa memprediksi 10 tahun ke depan apakah kita bakal kena penyakit jantung atau tidak. Nah, ini bisa kita lihat di tabel bagaimana nanti apakah kita bisa ngukur sendiri sebenarnya ini juga bisa di-download ya.
buat cari aja nanti di situ carta resiko ya, memprediksi apakah kita akan terkena penyakit jantung atau pembuluh darah fatal atau non fatal ya dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Nah, ini ada tingkat rasio hijau, ini kurang dari 10%, kemudian kuning 10% sampai dengan kurang dari 20%, ini agak merah ya, 20% sampai dengan kurang dari 30%, merah 30 sampai dengan kurang dari 40%, atau ini merah tua, ini lebih dari 40%. Nah, di sini kita bisa lihat sebelah kiri ini umur. Jadi kita melihat umur kita nanti di sini berapa. Kemudian di bawah ini adalah kolesterol. Tapi di sini ini kolesterol total kita berapa ya. Jadi ini dalam apa namanya, ada milimolnya, nanti kita ubah di sini di tabel kita bisa lihat ya. Kemudian tekanan darah. Di sini kita bisa lihat tekanan darah kita berapa. Nah, ini dibedakan juga tabelnya antara menderita diabetes sama tidak menderita diabetes. Jadi tabelnya agak beda. Kemudian juga laki-laki sama perempuan. Nah, kemudian dibedakan lagi apakah kita merokok atau tidak merokok. Ya, nah ini sama. Nah, yang jelas kalau kita lihat di tabel di sini, mungkin kita kasih contoh. Misalnya kita usia 40 tahun. Nah, kita lihat usia kita 40 tahun berarti di sini. Kita laki-laki. Kita merokok. Nah, kolesterol kita 270. Nah, kita masuk ke mana? Nah, di sini kita lihat ya, kita resikonya di mana nih? Resikonya berarti kita 20% sampai dengan kurang dari 30% ini kita bisa resiko terkena penyakit jantung ya. Nah, nanti bisa dilihat sendiri. Yang jelas kita makanya harus menjaga kolesterol kita sama tekanan darah kita. Dengan tingginya tekanan darah dan dengan tingginya kadar kolesterol kita dan dengan gaya hidup kita yang tidak sehat seperti kita merokok dan dengan diabetes, nah itu resiko terkena serangan jantung atau penyakit jantung itu lebih tinggi dibanding mereka yang tidak merokok, tidak ada diabetes, ya tekanan darahnya normal. Kemudian tensinya normal, nah itu tingkat resikonya rendah, kurang dari 10%. Nah, itu jadi kita bisa memprediksi apakah kita bakal terkena serangan jantung atau penyakit jantung atau pembuluh darah yang lain untuk kurun waktu 10 tahun mendatang. Nah, di sini saya jelaskan juga proses terjadinya plak pada pembuluh darah. Kita tahu bahwa pembuluh darah ini seperti apa namanya, pipet ya. Nah, pembuluh darah yang sehat itu rata, halus ya, sehingga aliran darah kita ini lancar. Nah, kalau misalnya sudah terjadinya plak, ini plak nih. Kenapa plak ini bisa termuncul? Ya ini tadi, akibat terjadinya peradangan pada pembuluh darah kita. Kenapa kita bisa terjadi peradangan pada pembuluh darah kita? Nah ini tadi, akibat gaya hidup kita yang tidak sehat, polusi, makanan-makanan pengawet, ya zat-zat kimia, ya. Nah ini bisa menyebabkan peradangan pada pembuluh darah. Nah, harusnya kolesterol ini bisa lewat, tapi karena ada radang, nah itu kolesterolnya bisa nyangkut-nyangkut nih nanti di pembuluh darah. Nyangkut sedikit, nyangkut sedikit, 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 dan makanan tinggi kolesterol terus, lama-lama dia numpuk. Nah, menumpuk di dalam pembuluh darah ini menyebabkan pembuluh darah kita menjadi kecil. Menjadi kecil, nah seperti ini. Akhirnya tinggal segini. Nah, inilah yang kalau ini pecah, nah ini sumbatan nih, jadi darah tidak lancar lagi mengalir. Nah ini kalau yang ini pecah nih plak, nah inilah yang bahaya. Kalau kena jantung, nanti serangan jantung dan ke otak, nah ini bisa terjadi stroke. Nah ini yang harus kita waspadai. Pengobatan hiperlipidemia, ya ini tergantung tingkat keparahan kondisi pasien. Nah, jadi kita membiasakan juga jangan menjadi dokter untuk diri sendiri, ya. Jadi melihat misalnya orang tua kita punya obat kolesterol, nah kita nanti ambil sendiri aja karena merasa makanan-makanan apa kita makan makanan yang enak-enak, ya makanan tinggi lemak. Nah, mau ke pesta, habis itu kita makan obat kolesterol, besoknya tidak makan lagi. Nah, itu tidak boleh seperti itu juga ya. Karena eh,
apa namanya plak ini tidak muncul secara tiba-tiba juga. Apakah dengan makan obat kolesterol langsung kolesterolnya juga bisa turun? Ya tidak seperti itu juga ya. Jadi eh, apa namanya tidak bisa kita mengkonsumsi obat kolesterol sembarangan juga ya. Harus dengan petunjuk dokter ya. Nah, jadi untuk perawatan mandiri, pola hidup sehat ya kita batasilah konsumsi makanan yang berlemak. Karena kita tahu makanan yang berlemak ini makanan yang tinggi kolesterol ya, kolesterol LDL-nya juga ya. Nah, lakukan olahraga secara rutin, minimal 30 menit ya. Dalam 1 minggu ya 150 menit lah ya, yang baiknya seperti itu. Batasi konsumsi manis, terutama minuman manis manis kemasan ya, makanan-makanan kaleng, kebiasaan merokok, hindari asap rokok, kemudian kurangi konsumsi minuman beralkohol, tahankan berat badan kita ideal ya, atau dengan obat-obatan yang memang diresepkan oleh dokter. Nah, komplikasi yang muncul dari hiperlipidemia ini kita tahu bahwa akan menyebabkan terjadinya stroke, penyakit jantung koroner, serangan jantung, penyakit arteri perifer ya, tekanan darah tinggi. Nanti kita akan mempelajari apakah kita bisa lakukan sendiri nanti di rumah, kita terjadi sumbatan pada pembuluh darah arteri perifer ya. Nanti kita akan belajar sama-sama. Nah, jadi untuk mengetahui apakah sudah ada sumbatan di pembuluh darah kaki kita, kita bisa melakukan pemeriksaan yang namanya ABI ya. Jadi ankle brachial index, di mana rasio tekanan darah sistolik. Nah, ini tekanan darah sistolik ini adalah tekanan darah yang pertama kali kita dengar ya, dengan kan sekarang rata-rata apalagi yang punya hipertensi, punya tensi digital ya, rata-rata sudah punya semua mungkin di rumah. Nah, ini bisa dilakukan pemeriksaan ABI ya. Jadi rasio tekanan darah sistolik pergelangan kaki dan lengan ya. Nah, ini digunakan untuk mendeteksi penyakit arteri perifer. Kita tahu bahwa adanya sumbatan di pembuluh darah perifer ini itu yang diagnosa awal ya, sebelum nanti bisa ke jantung ya. Nah, pemeriksaan ini tidak melukai ya dan gampang dilakukan, cepat dan mudah dilakukan ya. Nah, caranya bagaimana? Indikasi ya di sini ya. Indikasi pemeriksaan ABI bisa kita lakukan pada saat kita nyeri kaki saat berjalan. Kemudian luka pada kaki yang sulit sembuh. Atau ada riwayat diabetes, hipertensi, dislipidemi. Nah, yang kita bahas di sini kan dislipidemia ya. Nah, ini indikasi untuk pemeriksaan ABI. Usia lebih dari 65 tahun atau lebih dari 50 tahun dengan faktor resiko. Caranya bagaimana? Nah, caranya pasien berbaring tenang selama 5 sampai 10 menit, ukur tekanan darah sistolik di lengan dan pergelangan kaki. Gunakan tensimeter digital, ambil tekanan tertinggi untuk perhitungan ya. Jadi caranya kita ukur tekanan darah kita di pergelangan kaki, misalnya kita ambil yang kanan ya. Jadi tekanan darah kaki kita yang di kanan, sistoliknya misalnya 100 atau 120, nanti kita bagi di yang di lengan ya. Nah, dibagi nanti dapatlah hasilnya seperti ini. Dikatakan normal di nilainya 1 sampai 1,4. Nah, ini borderline ini masih ke arah normal ya, tapi sudah waspada. Ini 0,91 sampai dengan 0,99. Nah, ini adanya sumbatan di arteri perifer ini 0,4 sampai dengan 0,9. Nah, ini kalau sudah kurang dari 0,4 ya, ini sudah sumbatannya berat ya untuk arterinya. Nah, kalau lebih dari 1,4 ini sudah pembuluh darahnya udah kaku ya, arterinya udah kaku, pemeriksaan tambahan lagi. Jadi segera pergi ke dokter kalau sudah terjadi seperti ini. Nah, bagaimana pencegahan hiperlipidemi ya? Dapat dilakukan dengan menjalani pola hidup sehat ya, dengan memperbanyak konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, karena kita tahu bahwa sayur-sayuran, buah-buahan ini tinggi serat ya, dan ini juga membantu mengurangi penyerapan daripada kolesterol ya. Nah, jadi tidak banyak diserap, nanti akan dibuang ke usus ya.
Kemudian membatasi konsumsi daging atau olahan daging seperti sosis ya, ya ini yang tinggi kolesterol ya. Menjaga berat badan kita, jangan sampai obesitas. Kalau sudah obesitas ya kita kendalikan bagaimana nanti berat badan kita bisa normal kembali. Menurunkan berat badan ya jika berlebihan. Berhenti merokok, tidur setidaknya 8 jam sehari, kelola stres dengan baik, berolahraga setidaknya 30 menit per hari. Nah, ini adalah makanan yang tinggi kolesterol ya. Ini apa namanya otak ya, otak daripada daging apa sapi ya. Kemudian hatinya ayam, kemudian kuning telur. Ini perlu kita batasi ya. Udang, cheeseburger, chicken kakinya apa nih? Pahanya ayam. Nah, ini juga kita harus batasi karena ini makanan yang tinggi kolesterol semua. Makanan dengan lemak tak jenuh. Nah, ini bagus sekali buat kesehatan kita ya untuk mengendalikan hiperlipidemia kita ya. Alpukat kita tahu ini mengandung kolesterol HDL. Nah, kita tahu bahwa kolesterol HDL ini dia akan menangkap kolesterol yang jahat tadi untuk dibuang ke hati ya. Kemudian minyak zaitun, kacang-kacangan ya, segala jenis kacang-kacangan, almond, kenari ini lemak tak jenuh tunggal. Kemudian lemak tak jenuh ganda, ini omega 3 bisa kita dapatkan dari biji-bijian, biji jerami, minyak canola ya. Ya, kesimpulan daripada ini apa namanya seminar saya, hiperlipidemia dapat dicegah dan dikontrol, diagnosis dini dan intervensi cepat ya. Ini sangat penting. Edukasi dan gaya hidup sehat adalah kunci utama untuk mengendalikan kolesterol kita. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh kita semua. Ya, selamat malam. Oke, terima kasih Dokter Tini atas sharingnya sangat luar biasa ya kepada kita semua ya. Dan tentu saja Bapak Ibu, tadi kita udah mendengarkan ya sharing dari Dokter Tini sangat jelas banget untuk kita semua ya. Ternyata hyperlipidemia ini sangat berbahaya sekali loh Bapak Ibu ya. Karena ini banyak sekali dialamin oleh semua orang ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kolesterol yang tinggi itu sangat tidak baik sekali ya untuk kesehatan kita karena bisa menyebabkan yang namanya jantung ataupun stroke Bapak Ibu sekalian. Dan tentu saja ini juga disebabkan tadi dikatakan oleh Dokter Tini ya, bisa terjadi itu dikarenakan terlalu banyak makan makanan yang berlemak ya. Lalu kita juga kurangnya olahraga atau juga karena obesitas ya atau pengguna obat-obatan, merokok dan ada juga yang namanya faktor keturunan. Dan tentu saja Bapak Ibu ya, tadi dikatakan oleh Dokter Tini bahwa sebenarnya hyperlipidemia ini umumnya tidak ada gejala ya, tapi kadangkala adalah ya gejala-gejala dasar ya, seperti misalnya pembengkakan ya, ataupun misalnya kita kesemutan atau nyeri pada dada. Nah, orang dinyatakan hyperlipidemia tadi dikatakan bahwa kalau memiliki kadar kolesterol lebih dari 200 ya, lalu LDL-nya lebih dari 100, HDL-nya kurang dari 60. Nah, itu dikatakan sudah terkena atau terindap penyakit hyperlipidemia. Nah, Bapak Ibu, nah tadi udah dikatakan juga bahwa sebenarnya kolesterol itu terbagi dua ya, yaitu HDL, kolesterol baik, dan LDL, kolesterol jahat ya, di mana kadar LDL dalam darah yang lebih tinggi dari normal. Nah, itu disebut sebagai hyperlipidemia. Nah, tadi juga dikatakan Bapak Ibu ya, yang di pas mendekatin akhir sesi, bagaimana cara pencegahan supaya kita tidak gampang terjadi namanya penyumbatan atau hyperlipidemia, yaitu dengan cara membatasi makanan-makanan yang berlemak, olahraga rutin, tidak konsumsi yang manis-manis, tidak merokok tentunya Bapak Ibu sekalian, tidak minum alkohol ya, yaitu pertahankan berat badan kita ideal, serta mengkonsumsi banyak yang namanya sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian ya. Nah Bapak Ibu itu mungkin sedikit ya rangkuman yang saya ambil dari apa yang di-sharingkan oleh Dr. Tini kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat ya, ataupun Bapak Ibu bisa mau men-unmute-kan suara yang ada di laptop ataupun HP Bapak Ibu juga boleh. Tapi di sini ya, di kolom chat sudah ada 2 orang yang sudah menulis ya pertanyaan ya. Mungkin saya bacakan ya Dr. Tini ya.
Saya stop share ya. Boleh, boleh, Dokter Eh, Tini. Ya, ini pertanyaannya, orang yang sering donor darah masihkah berpotensi kena serangan jantung karena tetap ada trigliserida dan juga tekanan darahnya normal 130 per 80 di umur 55. Jadi orang sering donor darah apakah masih berpotensi kena serangan jantung? Sedangkan tekanan darahnya normal 130 per 80 di bawah umur 55 tahun. Mungkin dokter ini bisa menjawab pertanyaannya. sih atas pertanyaannya. Tadi kadar kolesterolnya berapa ya? Kadar kolesterolnya tidak dituliskan. Oh ya, jadi donor darah ini merupakan sesuatu yang baik sekali ya, karena kita tahu bahwa banyak orang yang membutuhkan darah, apalagi sekarang ini lagi banyak DBD nih ya, di Jambi kasus DBD meningkat ya. Nah, salah satu ini kan butuh darah. Eh, Donor darah merupakan kegiatan yang bagus sekali di mana kita apa namanya mendonorkan darah kita akan terbentuk darah baru ya. Nah, ini juga membantu untuk menurunkan kadar kolesterol kita juga. Tadi kita melihat tadi prediksi resiko. Jadi semua orang punya resiko untuk terkena serangan jantung ya. Tapi resikonya di hijau, kurang dari 10%. Nah, tapi posisi pasien ini merokok apa enggak? Nah, itu ya. Jadi merokok apa kena diabetes, ada diabetes apa enggak? Nah, itu jadi semua punya resiko, tapi resikonya kecil. Tidak ada yang tidak punya resiko, ya. Nah, gitu. Jadi kurang dari 10% resikonya. Ya. Nah, Jadi tapi tetap ada, kalau ada risiko ya, semua Dok ya. ya Hmm, 10 tahun yang akan datang, ini usianya berapa sekarang? Ya, 55 ada tadi usianya ya. 55. Ya. 10 tahun yang akan datang berarti usianya 65 gitu. Oke. Jadi semuanya cuma resiko, cuma resikonya di hijau, bukan yang di merah. Di merah ya. Nah, tapi kalau kadar kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, merokok, diabetes lagi, obesitas, nah Nah, itu resiko terkena serangan jantung itu tinggi, tidak lebih nyampe tinggi. 10 tahun, tiba-tiba kita udah dengar nih, eh dia meninggal, kenapa? Serangan jantung, nah gitu. Padahal tidak ada keluhan, nah itu yang kita takutkan ya, karena sekarang banyak kasus untuk serangan jantung pada usia 20 sampai 40 tahun itu hampir 20% loh, Hmm. kasus kematian akibat serangan jantung. Padahal itu lagi produktif-produktifnya ya. Nah, Itu juga mungkin karena faktor apa gaya hidup ya, dokter iya, ya. gaya hidup yang makan-makan enak terus, malas olahraga, tingkat stres yang tinggi, nah semuanya tidur kurang ya. Nah, Iya. itu yang menyebabkan kelelahan, bisa menyebabkan ya itu tadi serangan jantung. Yes, oke. Terima kasih dokter atas jawabannya. Jadi tetap berpotensi lah, tapi tergantung Iya, ya, kadar kolesterolnya berapa, tensinya berapa, lalu merokok atau tidak, dan sebagainya ya. Nah, pokoknya dokter, punya resiko. ya, sekarang pertanyaan kedua ya dokter ya. Dok, izin tanya, kalau dislipidemia sama nggak dengan hyperlipidemia? Apakah perbedaannya? Mohon penjelasannya. Sama, Dislipidemia sama, dan hyperlipidemia. sama. Sama ya dok ya? Iya, kalau hipernya agak lebih tinggi, ya. Oke, jadi sama ya dok ya? Ya, dislipidemia ini gangguan metabolisme lemak kan. Hiper ini ya sudah gabung sama trigliseridnya tadi. Oh iya, iya. Oke. Ya, Nah, pertanyaan ketiga dok. Mertua saya berusia 75 tahun, darah tinggi 180, tekanan darah tinggi 180. Tapi dengan solusi tiap hari jalan kaki, stamina tetap fit. Mertua 75 tahun, darah tinggi 180 tekanannya. Tapi dengan solusi tiap hari jalan kaki, stamina tetap fit. Itu maksudnya apa ya, Dok ya? ya. Justru memang bukan berarti kita sudah ada sakit ini hipertensi, kita harus berhenti bergerak. Justru harus bergerak gitu loh. Jadi memang kondisinya fit jadinya kan untuk apa namanya membantu menurunkan kolesterol juga, menjaga stamina, menjaga kebugaran. Oh, ya ini ada sambungannya, Dok. Oh, Mertua 75 tahun, darah tinggi 180, tapi dengan solusi tiap hari jalan kaki, stamina tetap fit. Nggak ada kolesterol, namun triglyceridanya di 102.
Oh itu nggak ada kolesterolnya. Triglyceridnya 102 maksudnya. Ah, satu Bagus kosong lah, dua di normal. 102 Iya, normal. normal ya Triglyceridnya. dok ya? Iya, kalau di atas 150 tadi tinggi. Oh iya. Normal. Cuman tekanan darahnya harus dijaga. Heeh. Harus makan Karena obat. tinggi ya dok ya, Iya, 180 ya. karena itu juga bisa memicu serangan jantung nanti. Iya benar. Harus dikendalikan tekanan darahnya. Iya benar banget. Nah dok, pertanyaan selanjutnya dari Delia Chang, dok apakah boleh minum kopi nggak? Boleh minum kopi nggak dok? Karena Boleh kita minum tahu ya kopi. kalau orang paling Tapi suka kopinya kopi. jangan 3 in 1. Jangan tambah susu, jangan tambah gula. Kopi Nah, hitam ya tapi dok ya, tanpa kopi gula ya. hitamnya itu sehat, ya. Sehat. Kafein ini bisa melancarkan otak kita. Supaya tidak cepat pikun. Tapi kalau sudah tambah gula, itu tambah glukosa, itu meningkatkan kadar gula darah kita juga. Apalagi tambah susu. Susu kita tahu itu tinggi lemak. Nah, tapi kalau sekali-sekali tidak apa-apa, jangan tiap hari. Nah dokter, bahasa Sumateranya keluar ada apa-apa, Iya, nggak tidak apa-apa. apa-apa. Jadi kopi nggak apa-apa ya dok ya, Tidak asalkan apa-apa. jangan pakai susu, jangan pakai Hmm, apa gula dan sebagainya ya. iya, kalau mau pakai Kopi hitam sekali-sekali, aja. nggak apa-apa. Oh, tapi jangan Iya, apa? dan jangan sekali-sekali juga sudah makan nasi, kita makan nasi itu tuh kan karbohidrat, Ya, menghasilkan glukosa. Jangan dicampur pula dengan minum manis, minum teh manis. Nah, itu menyebabkan lonjakan peningkatan gula darah. yes, Nah, ini benar banget. berbahaya. Ya, benar banget ya. Jadi kopi tetap boleh asalkan pakai gula, pakai susu. Dokter, apakah sama dengan jantung bocor usia lanjut bukan bocor bawaan? Nah, ini maksudnya apa? Oh, kalau jantung bocor ini akibat tekanan darah tinggi. Nah, Kena kita ya, kayak bocor. umpamanya kayak apa namanya ya? Jantung tuh kayak balon. Kalau kita tiup 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 terus ya dengan tekanan enggak? Kita niup dengan tekanan enggak? Harus kasih tekanan enggak supaya dia ini. Nah, sama tensi, tekanan darah yang tinggi ini menyebabkan tekanannya tinggi supaya darah bisa mengalir. Ah, ya. Kalau lama-lama dikasih tekanan yang tinggi, dia bisa bocor. Hmm. Nah, itu yang menyebabkan sesak. Makanya dibantu dengan obat supaya jangan tekanannya tinggi. Kalau nggak tuh lama-lama bisa jantungnya bocor. Kalau sudah bocor udah sakit jantung. Nah, ini repot. Nanti hubungannya ke komplikasi kemana-mana nanti itu. Sesak Ya jantung tuh kayak napas. batu. Iya, Kalau ditiup iya, dia besar, iya. bisa Kasih pecah tekanan ya, terus dia bocor ya. lama-lama bocor. Makanya jangan sampai dia Iya. bocor. Dijaga. Oh Tensi gitu. boleh. Sudah ada darah tinggi kan kita tidak bisa menghindar lagi kan. Nah, tapi bagaimana menjaga tekanan darah kita tuh tetap stabil Hmm. gitu. Saya Ya, suka sama. gaya dokter bicara itu. Jadi Sumateranya keluar banget dok. Sama dok, saya juga dari Sumatera, saya asli Palembang. Jadi itu ya banyak ya. Dok, pertanyaan selanjutnya, dokter santan boleh dikonsumsi kah kecuali kalau dipanaskan tidak boleh? Apakah benar? Jadi santan itu boleh nggak di apa dikonsumsi kecuali kalau dipanaskan baru baru tidak boleh? Apakah benar? Iya, jadi sebenarnya santan itu bagus ya, tapi memang jangan dimasak ya, lemak baik dia santan. Lemak baik Tapi ya. iya, tapi jangan dimasak. Kalau sudah masak itu terjadi perubahan ikatan kimianya, dia jadi lemak jenuh. Nah, itu apalagi Hmm, yang sampai hitam-hitam tuh dipanasin kayak buat rendang misalnya kan. Itu kan ada jadi minyak trans. Nah, ini minyak trans itu resikonya kanker nanti. Itu. ya. Ya. Jadi Tapi tetap kalau ya nggak sekali-sekali, ini ya nggak sarankan. iya, sekali-sekali boleh, tapi jangan jadi rutinitas. Benar Gitu. banget. Ya, Lanjut ya dok ya pertanyaan. Oh ini lanjut. pertanyaan halo dok. Sampai malam nih kita ya. Nah pertanyaan selanjutnya, dok apakah obat penurun kolesterol memiliki efek samping? Ya. Ada efek samping nggak Eh, dok? Oh, ada, penurun kolesterol. ada. Ada ya Namanya dok ya? obat ada. Cuman kita ambil banyak manfaatnya atau banyak resikonya.
Kalau lebih banyak manfaatnya, ya berarti kita gunakan gitu loh. Ada. Oh, gitu Makanya ya. jangan Tetap sembarang. ada risiko ya, Dok ya. Iya, apalagi dengan orang-orang yang memang menderita diabetes gitu loh, jantung, dia tidak bisa tidak konsumsi obat kolesterol juga gitu. Tapi kita Iya. yang memang kadar kolesterolnya agak-agak tinggi, misalnya jangan coba-coba makan obat kolesterol. Misalnya habis ke pesta, "Ah, aku takut kolesterol aku tinggi, nanti balik aku minum obat kolesterol." Nah itu yo, itu yang sering terjadi ya. Nah itu yang tidak boleh. Itu banyak, Dok. Karena Banyak kali nanti, dengar begituan. iya, karena nanti itu membebani hati juga. Oh, gitu ya. Jadi Iya, tetap ya, nggak boleh ya, Dok ya. iya, tidak boleh. Makan aja yang alami, Oke. sebagai nurunin kolesterol. Bisa kunyit, Yang jahe, yang herbal. oh, kunyit sama jahe bagus ya, Dok ya? Iya, Bagus bisa ya. menurunkan Oh, kolesterol, saya memang suka selentingi. kunyit, kunyit atau jahe saya potong tipis-tipis, lalu saya seduh air Mm-mm. panas. Itu saya sering begitu. Bagus ya, Dok ya. Bagus ya, bagus. Antioksidan juga Hmm, dia, alami kan? oke. Iya. Iya. Ya, Dok, lanjut. Dok mau bertanya, apakah hyperlipidemia bisa disembuhkan? Ya jelas bisa, Bisa nggak? ya bisa, Bisa. bisa tadi dikendalikan ya. Dengan catatannya tadi merubah gaya hidup kita sehat dak? Udah Hmm. sehat belum? Masih makan santan terus dak tiap hari? Masih makan kue-kue ini dak? Apa namanya dari mentega, makan bolu, makan cake, makan apa lagi? Es krim. Hmm. Nah, Masih merokok nggak yang masih merokok dak? Nah, buatnya gitu ya? iya. Nah, kalau itu sudah tidak dilakukan lagi, ya bisa. Olahraga nggak? Nah, olahraga nggak? Olahraga beda kan ya dengan maksudnya dengan aktivitas fisik ya beda ya. Olahraga ini kita macu jantung, pakai jantung ya. Jadi kalau aktivitas fisik kita cuma pakai tangan, pegel kan cuman kan. Nah, tapi ini harus dibedakan. Iya, oke. Jadi tetap bisa disembuhkan ya. Dok, ini pertanyaan dari Bapak Muljadi. Obat apa yang tepat untuk menurunkan LDL? Nah, mungkin dokter bisa lihat ya di kolom chat ya, dok ya. Itu obat-obatan yang disebutkan. Lebih penting menurunkan LDL atau triglyceridis untuk orang yang sudah pernah di bypass. Dan pertanyaan dari Bapak Mujadi. Obat apa yang tepat untuk menurunkan LDL? Jenisnya sih ya. Jadi tergantung dokternya juga dengan memberikan di sini. Ada atorvastatin, simvastatin, fenofibrat ya. Tergantung nanti. Semuanya rata-rata statin bisa menurunkan gitu loh. Hmm, Tapi kalau sudah bypass ya pasti dia dikasih ini sih ya untuk apa pengencer darahnya juga, mas juga. Dan yang jelas harus jaga. Bukan berarti sudah bypass kita makannya juga nggak dijaga. Tetap iya. harus dijaga gitu. Jadi lebih penting menurunkan LDL atau triglyceridis untuk orang yang sudah pernah di bypass. Ya, semuanya. Kalau obat Semuanya, itu membantu, iya. semuanya ya. Berarti iya, semuanya harus turun. Oke. Iya, Oke, jadi semuanya ya. iya. Jadi Jelas. kalau trigliserid tinggi ini kurangin makan tepung-tepung ya. Oh ya, benar. Tepung Iya, kurang baik ya, Dok ya. iya tepung gandum ya. Gandum ya. Iya, Oh, kita Sumatera suka makan pempek, Dok. Tepung-tepung semua. iya. Gimana tuh? Dibatasin. Orang Palembang sehari nggak makan pempek kayak ada kurang sesuatu, Makan Dok. satu dua biji tidak apa-apa, tapi ya makannya sampai 10. Nah, tadi saya baru makan sekitar 6 biji, Dok. Gimana nih? Sekali-sekali tidak apa-apa. Saya Tapi nggak sih apa-apa makan ya. ini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Dok ya. Malam, Dok, izin nanya. Kadang-kadang jantung bergetar kencang, badan dan kaki lemas. Kira-kira mau cek apa ya, Dok? Mau cek dokter bagian apa ya? Terima kasih. Jadi jantungnya bergetar kencang, badan dan kakinya lemas. Kira-kira mau dicek ke dokter bagian apa? Ya kalau itu ya ke dokter umum dulu tidak apa-apa. Pakai BPJS-nya. Pak, Nanti ya diperiksa tensinya normal apa enggak. Nanti dicek labor. Puskesmas sekarang udah lengkap. Jadi bisa cek kolesterolnya juga, EKG juga. Bisa di EKG gitu.
Jadi Oh, nanti kalau memang tidak bisa ditangani oleh dokter puskesmas atau dokter umum, nanti baru dirujuk ke dokter spesialis gitu. oh gitu. Ya, Saya baru tahu loh dok, ternyata di puskesmas ada ini ya. Tadi dokter bilang apa? C CKG, CKG, cek cek kesehatan gratis. ada ya dok Ya ya? itu program pemerintah ya, program Pak Oh, Presiden. tahu saya kalau cek apapun juga mesti bayar ya. Tapi setahun sekali, satu Oh, tahun tahun sekali. cuma sekali. Iya, ini kan screening. Jadi Oh, kita tidak punya data lengkap warga negara kita ini harusnya kita punya data berapa yang obesitas, berapa yang kadar kolesterolnya tinggi, itu berapa yang gula darahnya tinggi, berapa tensinya tinggi. Ini kan sebagai langkah-langkah juga nanti program pemerintah membuat kegiatan seperti apa gitu loh. oh Hmm. gitu ya. Ya Saya baru tahu karena loh, ternyata ada ya, ya. ya karena lumayan banyak penyakit-penyakit sekarang kan penyakit tidak menular atau penyakit PTM ini menghabiskan dana yang lumayan ya. Orang Iya. sudah jatuh ke dalam gagal ginjal, sakit jantung, yang sudah pasang ring harus biaya yang dikeluarkan kan lumayan banyak. Makanya dicegah jangan sampai generasi-generasi muda kita ini keburu terkena penyakit PTM. Oh gitu ya. Ya, jadi harus hidup sehat. Jadi promosi kesehatan yang memang digerakkan oleh pemerintah, dicegah dulu. Kalau Hmm. sudah tinggi-tinggi semua ya dilakukan tindakan lah bagaimana apa supaya tidak kemudian hari terjadi penyakit jantung, diabetes. Karena penyakit diabetes ini sudah sangat tinggi juga ya. Dari 5 orang ada satu penderita diabetes. Bahkan anak-anak juga banyak ya dok ya, Ya, anak-anak itu biasanya keturunan. turunan ya. Iya, gitu. Karena minuman kekinian kan udah nyebar kemana-mana. Yang tidak tahu gulanya sesuka-suka mereka. Yang penting manis katanya. Tapi gulanya 1 centong dikasih. Nah ini yang bahaya sekali buat kesehatan. Yes, Makanya kita harus jadi pembeli yang bijak benar. gitu. Heeh. Jangan sediakan sirup di rumah, minuman-minuman kaleng di rumah. Nah itu nanti anak-anak minum. Gula ini buat nagih loh. Iya. Iya, Hmm. kalau sudah kebiasaan dia merasa badannya kurang fit kalau tidak minum manis katanya. Padahal dia makan nasinya banyak. Padahal Nasi itu kan gula berbahaya. juga. Iya, berbahaya banget ya dok ya. Karena Bahaya. karbonya tinggi ya. Nasi Iya, banyak, gula tinggi, waktu sangat berbahaya sekali. iya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya ya dok ya dari Esther. Dok mau tanya, suami saya tekanan tekanan dulu bisa sampai 180. Setelah rutin minum obat, sekarang normal menjadi 120 sampai 130. Dan obat minum 2,5 mg miligram ya. Hanya kadang pusing, pusing ya. Apa pusing? Kalau pusing 120, apakah boleh tidak minum obat lagi? Ini obat darah tinggi kali dok ya. Dulu Ya. 180, tapi setelah minum obat rutin jadi 120, 130. Cuma 2,5 miligram. Oh, kalau kadang pusing sampai kalau pusing 120, apakah boleh tidak minum obat lagi? Boleh nggak dok? Kalau orang darah tinggi kan harusnya minum obat seumur hidup ya. Tapi kalau dia tadinya 180, tapi setelah minum obat normal menjadi 120, 30, apakah boleh stop dok? Stop. Harus minum. Harus minum ya dok ya, nggak boleh Iya. stop. Udah. Kalau Itu dia nanti udah kalau normal nanti kayak gitu, kalau nanti kalau dia stop itu naik lagi. oh gitu ya. Iya, naik lagi. Pasti naik Hmm, lagi tuh. Nah, kemudian juga apakah ini pasiennya obesitas nggak? ini nggak tahu juga ya, dia nggak Nah, tulis. gitu. Jadi nggak bisa sembarangan stop obat. Nggak boleh ya, jadi tetap harus Enggak. dok ya. Iya, kita mencegah jangan sampai terjadi serangan jantung, jantungnya bocor, nanti juga jantungnya membengkak, kardiomegali. Nah, nanti Oh di stop obat. Itu karena turun karena makan obat. Nanti kalau stop obat naik lagi tuh tensinya pasti. ya, Iya, karena kan sudah kalau sakit. beli ya dok ya, beli alat cek tensi ya, jadi tiap hari Iya, bisa jadi cek. kalau ada hipertensi harusnya memang punya alat. Hmm. Jangan sampai misalnya kita tensi kita pusing 90, kita minum obat darah tinggi. Nah, itu jangan. Pasti ngedrop nanti. Bahaya. Makanya pusingnya itu kita cek dulu. Pusingnya ini naik apa pusingnya ini turun? Oh ya. Iya. Tekanan tensi dibiarkan tinggi di atas 200 itu bisa serangan stroke nanti juga. Iya. Saya Iya. juga saya juga dok apa
minggu kemarin ya, saya baru keluar dari rumah sakit Seci yang di PIK ya. Itu saya karena jatuh di toilet, kebentur kepala, benjol, dan sempat lupa ingatan tuh. Lalu pas saya dibawa ke IGD yang di rumah sakit Seci di PIK itu, ditanya jatuhnya bagaimana. Lalu dia bilang, tanya saya ada hipertensi nggak? Saya bilang ada, karena saya memang hipertensi 170, 160 gitu loh. Tapi saya bilang sudah berapa bulan terakhir ini, udah setengah tahunan ke belakang ini, saya selalu normal gitu. Jadi nggak hipertensi, paling cuma 120, 130 gitu loh. Lalu dia bilang ini bahaya banget loh. Kalau kamu hipertensi yang tinggi, kalau jatuh itu bisa kena serangan jantung ataupun stroke katanya gitu kan. Makanya saya di MRI kan, diperiksa, ya puji Tuhan semuanya baik-baik saja sih. Tapi dok, maaf ya, saya mau nanya gitu tadi dok ya. Saya kan hipertensi, memang tapi saya udah selama 6 bulan kan selalu normal tuh, dan saya nggak minum obat lagi dok. Jadi sebenarnya saya mesti minum atau enggak ya? Suaranya dok, oke? Eh, Ya, oke oke. Nah, udah iya, kedengar. iya. Jadi eh, kalau gaya hidupnya sudah sehat, ya kita memang kemudian sudah pernah di ini belum rekam jantung, kemudian pernah di ronsen Udah, jantungnya bengkak dah, bagus, bagus. Saya minum obatnya Sartan. kandesartan. Ini dok, untuk hipertensi ya. Kandesartan bawahnya berapa tensinya? Kemarin tuh tinggi. Maksudnya dulu ya 160 per 109, 108. Tapi sekarang tuh normal 120 per 80, 90 gitu, Dok. Jadi Ya. jadi eh, kalau saran dokter nih, bagusan saya lanjut minum atau Coba saya sebulan sudah stop obatnya berapa lama? udah lama, udah mungkin sudah 6 bulan kali. Ya karena umur berapa sekarang? Umur baru 47, Dok. Baru 47. 7. Iya, Kayak terlalu 17 dini ya, ya. Dok ya? Kayak tujuh Hah? belas ya? Kayak Oh. 17. Ya coba Jadi dilihat kalau memang apa namanya seharusnya sih tidak boleh stop ya. itu saran dokter lanjut ya, Dok ya. Iya, iya. Oke, oke dok. Saya ikutin saran dokter nanti ya. Nah dok, pertanyaan selanjutnya, dok, apakah hyperlipid bisa berpengaruh terhadap denyut jantung menjadi arrhythmia? Dok, apakah hyperlipid bisa berpengaruh terhadap denyut jantung menjadi ar arit ah, aritmia? Apa itu dok? Denyut jantungnya tidak iramanya tidak teratur. Oh, nggak teratur ya? Ya, harusnya sih kalau memang dia sudah terganggu terjadi penyumbatan ke pembuluh darah ya bisa Hmm, gitu. Kalau plak kan takutnya aterosklerosis ya dari iya. hiperlipidemia. Kalau dalam jangka panjang dibiarkan ini hiperlipidemianya tidak diatasi. Nah, ini yang bahaya. Plak plak ini kan akan muncul apa namanya? Apa? Menggumpal ya? Iya, kalau terjadi Makin banyak peradangan ya? pada pembuluh darah, Hmm, nempel ya, selapis, selapis, hmm. selapis, nempel terus tuh, hampir akhirnya Tersumbat. tersumbat. Nah itu, Hmm. jadi gaya hidupnya kita tidak berubah sampai bertahun-tahun seperti itu. Nah, ya itulah yang terjadi. Oke. Hmm. Ini untuk pertanyaan Bu Leni nanti dijawab di akhir acara ya, nanti pada saat pengumuman. Dari Ibu Siucu, kemarin udah pernah cek dokter umum, hasil EKG, tensi semua bagus. Kata dokter saya kena COVID. Nah, pertanyaannya apa ini? Oke, lanjut. Pertanyaan dari Antonius. Dokter, maaf mau bertanya, apakah tante saya sudah mengkonsumsi apa atofartatin 20 mg tapi trigliseridanya tidak banyak turun dari 350 menjadi 320 tapi terakhir sempat 360, apakah sudah cukup dengan at, apa atofartasin 20 mg atau ditambah ke 40 atau ada beberapa referensi lebih bagus ke apa rosumfatatin, mohon bantuannya, terima kasih.
dia kolesterolnya bagus, ini trigliseridnya tinggi, harusnya dia makan fenofibrate, Peno, fibrat, fenofibrat fenofibrat. ya. Heeh. Itu untuk trigliserid. Ya, cuman ya itu tadi konsumsi makanannya seperti apa? Kan banyak makan tepung-tepung, mie seperti itu. Mie kan tinggi, terus minyak-minyaknya dijaga ada makannya. Karena eh, sebenarnya tanpa obat kolesterol itu gampang turun. Kita diet tanpa minyak. Jangan goreng-gorengan. Ya makan kita kita kukus, kita rebus. Itu sebenarnya yang sehat. Kalau tanpa gorengan itu yang paling susah, Dok. Ya tumis-tumis dikit. Ya itulah kan kita udah tahu. Iya, ya. Iya, Makan tanpa gorengan, Mak. Orang Tumis, paling kukus. susah itu kalau disuruh makan tanpa goreng, orang paling susah itu, Dok. iya. Ya berarti kita hidup kita tidak sehat. Iya, benar. Sebenarnya kalau Iya, mau turun ya kurangi itu ya, Dok ya. iya gampang, Goreng-gorengan, nggak usah berminyak, obat. segala macam ya. Heeh. Minyaknya jangan dimasak. Oh, dia makrak di Mayo Bener gampang. banget. Bang aja mulu kau jahat nian. Mau jadi apa kau Nah, nak? suaranya belum Masa di-unmute. depan Kedengeran itu lagi membahas tentang minyak tuh. makan goreng. Dok, jadi dia bilang itu apakah atorvastatinnya 20 mg ditambah ke 40? Menurut dokter gimana tuh? Paling suki mah. Cek dulu kalau kolesterolnya sudah normal ya tidak perlu naikin sih ya. Ganti obatnya. Oh gitu ya. Iya. Hmm, oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Wah, ini banyak loh dok pertanyaan. Kapan minum obat statin yang terbaik? Pagi, siang, atau malam? Sebelum atau sesudah makan? Terima kasih. Nah dok, Ya, baiknya sih setelah makan berat ya sebenarnya. setelah makan berat ya dok ya, bagusnya ya. Heeh, Pagi, heeh. siang, malam. Jadi Ya tergantung beratnya makan kapan berat makannya? kapan ya? Siang biasanya makan berat kan. Siang makan berat ya. Jadi Iya. bagusnya tiap hari ya dok ya. Iya, karena kan dia 24 jam kan Oke. bekerjanya. Heeh. Jadi bagusnya obat statinnya diminum setelah makan berat, makan siang ya. Setelah makan ya dok ya. Iya, setelah makan. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Esther nyambung, Dok. Pasien tidak obesitas, kalau dulu minum 2 kali sampai 30 mg dan turun minum 10 mg, turun lagi 5 mg dan sekarang 2,5 mg. Kalau tensi sampai 9 itu yang kalau tensi sampai 90 itu yang pusing. Berat badan 70 kilo, tinggi badan 160, umur 68. Oh gitu ya. Ini yang nyambung yang tadi, Dok ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, darah tinggi hypertiroid apakah ada korelasinya? Apakah minum kopi hitam plus kunyit ataupun kayu manis bisa disembuhkan trigliseridanya? Trigliseridnya berapa tinggi? Nah, itu nggak Iya, diturun. kalau di atas 300 ya baru kita pakai obat sebenarnya. Nah, kalau udah tuh ubah gaya hidup. Dengan herbal seperti ini juga ada apa, tapi herbalnya ini tidak boleh sehari, maksudnya cuma 1 hari, besok stop, tidak bisa, harus rutin. Rutin ya dok ya? Iya, harus rutin, baru dia ada khasiat, karena kan obat fitofarmaka ini kan herbal ini dia khasiatnya kan tidak secepat itu, kecuali dengan obat dokter. Kalau obat dokter kan langsung ngebom, tapi kalau obat herbal dia kerjanya pelan-pelan. Jadi tidak bisa minum hari ini, besok tidak. Dia harus continue. Hmm. Baru bisa menimbulkan dampak gitu. Oh gitu ya. Ya, ini memang kalau hipertiroid ini harus dijaga karena bisa menaikkan tekanan darah memang. Oh tadi yang pertanyaan Esther tadi dok, nyambungin tadi, pertanyaannya kalau tensi 90 boleh nggak minum obat darah tinggi? Nah, ini atasnya ini 90 apa bawahnya nih? Kalau tensi 90 boleh nggak obat darah tinggi? Nah, Ibu Esther itu yang 90 tuh tensi atas atau yang bagian bawahnya atas, Dok? Itu rendah. Ya, atas rendah Hati, ya, Dok ya? iya bisa nanti nggak bangun, Nggak perlu. Iya. makin ngedrop. Apalagi kalau usianya 68. Usia Iya. 68 itu darah tingginya 130, 140 itu udah masih oke. Karena usia 68 ya, Dok ya? Ya ini hati-hati, takutnya udah ada kebocoran ini.
Ya, tapi kalau tensi atasnya 90 mah itu mah rendah, itu bukan tinggi, itu rendah. Iya, dicek lagi jantungnya tuh, takutnya sudah ada kebocoran jantung. Kebocoran jantung ya, Dok ya. Mm-mm. Jadi Hmm. tensi ngedrop memang bisa turun. Jadi bagusnya dicek ya, Dok ya. Iya, dicek. Nah, Dok, pertanyaan dari satu lagi. Malam, Dok, mau nanya, jikalau badan bagian sebelah kiri kurang nyaman dan kaki kiri di jari ketiga empat sering kebas, juga bagian pinggang dan depan perut sering kram. Ini gejala apa ya, Dok? Apakah bisa berhubungan jantung atau hipertensi? Jadi dia badan sebelah kirinya tuh suka kurang nyaman gitu loh. Lalu kaki kirinya di jari 3-4-nya sering kebas, juga bagian pinggang dan depan perut sering kram. Itu kira-kira gejala apa? Apakah berhubungan dengan jantung dan hipertensi? Ya, jadi ini berarti keluhan ya. Ya, Jadi keluhan. keluhan ini. Jadi kita harus melakukan beberapa pemeriksaan. Tensinya kita harus ukur berapa tensinya, kemudian kadar kolesterolnya juga bisa mungkin di situ Hmm. normal atau tidak. Nah, tadi seperti yang saya ajarkan tadi, kalau sudah ada sumbatan di pembuluh darah perifer, arteri perifer, nanti bisa melakukan pemeriksaan dengan ABI tadi, Hmm. Uncle Bacterial Index. Ada tidak sumbatan di pembuluh darah kakinya tadi? Kalau memang sering kesemutan kan, takutnya kalau kadar kolesterolnya tinggi, nah sudah ada sumbatan di pembuluh darahnya. Apalagi kaki dingin misalnya ya. Oh ya, kaki dingin, Dok. Ya, sering Kenapa kaki dingin. dingin ya, Dok ya? Iya, itu takutnya tanda-tanda sudah ada sumbatan di pembuluh darah arteri kakinya. Hmm. Nah, itu akibat dari kolesterol yang tidak dijaga. Iya, iya, benar banget. Nah, Bapak Ibu masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom chat. Nah, Dok, ini ada pertanyaan, apakah obat penurun triglycerida dapat mencegah serangan jantung? Iya, justru obat ini kan untuk membantu. Jangan sampai terjadi serangan jantung. Oh, tapi jadi dapat mencegah ya, Dok ya? Artinya ya. Tapi ya harus tetap pola hidupnya dijaga. Jangan Kalinya juga cuma pola hidup ya, ngandalin Dok ya? obat. Iya. Ya, obat tuh hanya pelengkap sebenarnya. Paling utama sebenarnya makanan yang kita makan. Iya, Gitu. benar, benar banget. Jadi tergantung makanan lah ya, Dok ya. Iya, jangan ngandalin obat. Sudah makan obat, obatnya aku bebas makan gitu loh. Ya, tidak seperti itu juga kan. Harus diubah gaya hidup. Jadi kadangkala peribahasa Cina kan ada satu, Dok, yang terkenal tuh. Penyakit masuk dari mulut. Itu benar ya, Dok ya? Iya. Apa makan, apa Penyakit, kita ya, minum gitu ya. penyakit PTM itu penyakit akibat mulut. Akibat Akibat kita tidak bisa mengendalikan makanan yang kita makan. Kita makan bukan untuk menyehatkan sel-sel kita. Kita Hmm, makan hanya untuk memenuhi keinginan apa namanya keinginan kita gitu loh, bukan untuk menyehatkan. Jadi kita makan yang tidak sehat itu memberi racun sebenarnya kepada sel-sel tubuh kita banget. gitu. Jadi makan tuh sebenarnya harus dipikirkan makanan kita ini sudah cukup belum nutrisinya. Jangan makan misalnya gini, makan nasi, lauknya apa? Mie, bakwan. Nah, itu mana? Coba vitaminnya mana? Proteinnya mana? Semua karbohidrat gitu. Yang penting kenyang. Padahal kan bukan yang penting kenyang, yang penting kayak mana sel-sel tubuh kita ini sehat gitu. Yes. Karena bahan baku untuk tubuh kita sehat yaitu dari makanan gitu. Tapi makanan yang seperti apa? Makanan yang sehat, bukan makan asal makan, tapi makan yang bermutu dan berkualitas. Iya. Kadang-kala memang mulut ini susah sekali dikendalikan ya, Dok ya. Kayak saya Iya. sendiri kan berat badan saya sebenarnya obesitas ya. Mm. Dengan saya tinggi cuma 170 tapi berat badan saya itu mengerikan ya, 78, 79 gitu loh. Sebenarnya kalau sesuai dengan tinggi badan harusnya berat badan saya nggak harus kurangi kurang lebih 10 kilo. Dan saya pernah IF, Dok. Mm. IF 16 sampai 18 jam. Dan itu ya lumayan ada turunnya juga, tapi itu nggak bisa bertahan lama karena susah mengendalikan mulut. Kadangkala saya juga berpikir, aduh saya nggak mau makan karbo, tepung, kurangi yang namanya 3 putih lah, Dok, kata orang ya. Gula, garam, nasi gitu kan, tepung-tepungan. Coba kadangkala memang itu sangat susah sekali dikendalikan ya.
Mungkin dari tema ini ya, itu benar-benar membuat saya jadi tekad saya jadi tambah bulat lagi nih, mau kurangin benar-benar mau jaga ya supaya nggak sampai kena kayak hyperlipidemia ini ya, jantung atau apa itu benar-benar harus dijaga loh. Mungkin Iya, mulai ini ini saya sudah usia kontrol ya. ke arah 40 ke atas itu harus sudah jaga. Karena usia kita tidak muda lagi, organ-organ kita juga sudah tidak muda lagi. Nah, kemampuan metabolisme juga sudah menurun. Jadi makannya tetap harus dijaga gitu. Benar banget. Kayak saya Ya, udah 47 dok, walaupun kelihatan kayak 17 ya, tapi badannya nggak bisa dibohongi loh dok. iya. Tetap, walaupun mukanya kelihatan awet muda ya, tapi badannya itu nggak bisa dibohongi, tetap badan usia 47 dok. Nah dok, waktu kita ini sudah kurang lebih sisa beberapa menit ya, tapi ini masih ada 2 pertanyaan, mungkin dokter bisa bantu jawab ya. Setelah 2 pertanyaan ini mungkin kita akan akhirin Zoom kita pada malam hari ini ya. Dok, apakah konsumsi oat menurunkan kolesterol sehingga tidak perlu lagi minum obat? Oat, Ot, oat. ot, biji-bijian dia. Nah, apakah bisa menurunkan kolesterol sehingga tidak perlu minum obat? Kalau tergantung ya kolesterolnya berapa, apakah sudah ada penyakit yang lain. Kalau cuma murni kolesterolnya tinggi, ya makan obat udah cukup Hmm. gitu. Tapi kalau sudah ada penyakit yang lain, sudah ada sakit jantung, diabetes, nah itu tetap harus dibantu dengan obat. Dengan obat ya? Itu Iya, obat ya, itu ya, memang obat heeh. sih. Ya, tapi kalau tidak ada, cuman murni aja, cuman kolesterol tinggi pas dicek labor, nah, ya bagus, biji-bijian Yes. oatmeal, iya. Hmm. Pertanyaan selanjutnya dok, kalau susah nahan pipis, suka beser, kenapa ya? Umur 50, suka hipertensi, tapi gimana solusinya? Kalau susah nahan pipis, suka beser, kenapa ya? Umur 50, suka hipertensi, thank you, gimana solusinya? Ini cewek apa cowok ya? Harusnya cewek ya dok ya? Serina Chang. Oh, Serena Chang, usia 50 hipertensi. Ya ini mungkin Maksudnya hipertensi, saya cewek. Maksudnya sudah hipertensi dok. mungkin efek dari obat hipertensinya juga bisa. Apakah dikasih dia borong antiazid ya yang memang apa namanya membuat sering kencing, bisa juga dari obat. Oh bisa dari Tapi obat juga dok ya? ya bisa juga dari obat. Oh, Kadang juga lemah karena faktor usia, kantong kencing juga kendor nih. Senam Kegel, oh senam apa dok? Kegel. Kegel itu senam apa dok? Senam Kegel ngomongnya kayak mana ya? Kamu browsing aja deh. Oh iya iya. Sorry saya juga nggak tahu. Yang penting senam lah ya. Iya, jadi Nahan dia bisa tipis ya buat kuat ini apa namanya untuk ototnya. memperkuat otot-otot, Oh otot-otot kandung kencing, hmm, kandung kencingnya gitu. iya iya iya. Hmm, Jadi tetap ya. ya, Selanjutnya pertanyaan terakhir lah dok ya. Kalau kita lanjutin bisa sampai malam nih dok. Ya. Pertanyaan terakhir, orang zaman dulu hanya makan pempek dan cuka sehat saja. Kenapa pikiran sehat saja karena pikiran happy tidak stres. ya beda zaman Beda dulu sama zaman sekarang ya, ya, orang dulu sama sekarang beda banget. beda, beda, Nggak bisa disamakan ya dok ya. ya nggak bisa disamakan. Ya. Nah dok, kalau kita lihat di kolom chat kayaknya pertanyaannya sudah habis ya. Dan Hmm. pas banget dok dengan waktu kita ya, udah sampai juga. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Tini ya atas Ya. sharing sangat luar biasa dan tentu saja sangat membantu banget untuk kita semua ya. Dan terima kasih atas berkat sharing yang diberikan Dokter Tini kepada kita semua pada malam hari ini ya. Nah, selanjutnya dok, mungkin selanjutnya teman-teman ya, saya akan membacakan pengumuman. Setelah pengumuman ini kita akan buka on kamera, kita semua akan foto ya sebagai dokumentasi. Jadi pengumuman pada malam hari ini ya, kita di tanggal 12 sampai tanggal 15 Juni kita ada vegan celebration ya di Mall Green Sedayu. Jadi di Mall Green Sedayu itu kita ada bazar vegan dari tanggal 12 sampai tanggal 15 Juni. Tentu saja banyak sekali acara-acaranya ya, dari vegan food, seminar, talk show, kompetisi, kontes, cooking ya, vegan charity, ada musik performance, live 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 band ya live ya, dan graduation of vegan school.
Jadi Bapak Ibu bisa datang ya acara Bajar di tanggal 12 sampai 15 Juni di Mall Green Sedayu. Nah, pengumuman kedua yaitu Bajar vegetarian serba 15.000. Jadi Bajarnya itu semua makanan serba 15.000 di tanggal 27 Juli 2025. Mungkin dari teman-teman moderator bisa bantu share ya, share screen ya, itu untuk pengumumannya ya. Bajar vegetarian serba 15.000 di tanggal 27 Juli 2025 di Pusdiklat Citra Maitri Jaya, Jalan 1 Maret nomor 90 ya, di Pegadungan. Dan tentu saja ada acara-acaranya ya. Acara-acaranya ada kesenian, nari, nyanyi, games, dopres dan sebagainya. Dan tentu saja ada beli kupon ya. Jadi Bapak Ibu, ini ada dua pengumuman yang saya sampaikan pada malam hari ini. Bajar Vegan 12 sampai 15 Juni di Mall Green Sedayu. Lalu 27 Juli 2025 di Pusdiklat Citra Maitri Jaya ya, itu yang serba 15.000. Mungkin dari moderator bisa bantu share screen ya untuk pengumumannya ya. Nah, Bapak Ibu ya, acara kita pada malam hari ini cukup sampai di sini dan kita akan foto bersama. Saya minta dengan hormat Bapak Ibu bisa on kameranya Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa mendokumentasikan acara kita pada malam hari ini. Jadi saya minta dengan hormat Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengaktifkan kameranya ya. Mengaktifkan kameranya, kita akan foto bersama ya. Mungkin di sesi foto ini bisa dibantu dari pihak moderator, bisa dibantu. Mungkin dengan aba-aba ya, atau saya bantu foto juga boleh Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu, ini layar pertama ya, 1, 2, 3. Oke, saya akan foto layar kedua. Di layar kedua, 1, 2, 3. Oke, ya. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, ya. Acara kita pada malam hari ini ya, kita cukupkan sampai di sini. Dan terima kasih sekali lagi terima kasih kepada Dr. Tini ya, atas sharingnya sangat luar biasa kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti acara Zoom kita pada malam hari ini. Dan kita akan bertemu kembali ya 2 minggu mendatang. Baiklah Bapak Ibu, selamat malam, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.